Pertumbuhan penduduk di seluruh dunia terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, berdasarkan data Indonesia.id, jumlah penduduk bertambah sekitar 10 juta jiwa per tahun. Peningkatan jumlah penduduk ini mendorong kebutuhan pangan, terutama tanaman padi, sebagai makanan pokok di Indonesia. Namun, tingginya permintaan pangan ini belum diimbangi dengan sistem pertanian yang memadai. Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia masih mengandalkan sistem irigasi tradisional yang kurang efisien. Akibatnya, produktivitas pertanian sering mengalami penurunan. Data USDA menunjukkan bahwa konsumsi nasi di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Ironisnya, peningkatan konsumsi ini tidak disertai dengan modernisasi sistem pertanian. Hal ini menjadi perhatian besar karena dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, metode alternate wetting and drying hadir sebagai solusi inovatif. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi pada lahan pertanian padi, sekaligus mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian di Indonesia. In this video, we will show you the complete process of creating the alternate wetting and drying system, starting from the design phase, followed by component assembly, device construction, and finally, the testing phase. Stay tuned to see how it all comes together. Pada tahap perancangan, desain dibuat menggunakan perangkat lunak AutoCAD 2022. Kedua sistem dirancang dengan ukuran aktual untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dalam implementasi. Desain ini mencakup setiap unit utama, seperti unit pembangkit energi, unit pembaca ketinggian air, unit kendali energi, dan unit kendali pompa air. Proses perancangan juga memperhatikan efisiensi ruang, kebutuhan material, serta kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada. Time to JJ. Pada tahap pemrograman, kedua microcontroller pada masing-masing sistem diprogram menggunakan perangkat lunak khusus. Proses ini melibatkan penulisan kode untuk mengatur fungsi utama, seperti komunikasi antar perangkat, pengolahan data sensor, dan pengendalian relay untuk pompa irigasi dan drainase. Proses perakitan komponen elektronik pada unit kendali pompa air. Proses ini melibatkan pemasangan komponen elektronika yang sudah dirakit, seperti relay, LCD, dan modul RTC. Komponen-komponen tersebut ditempatkan di dalam box panel listrik untuk melindungi perangkat dari faktor eksternal seperti debu dan air. Setelah unit kendali pompa air selesai dirakit dengan komponen elektroniknya, unit tersebut dipasang pada rangka penunjang berukuran 40 x 47 cm dengan tinggi 1 meter. Pemasangan dilakukan menggunakan 4 baut agar unit tetap stabil dan tidak terguncang.
Setelah kendali pompa air dipasang pada rangka penunjang, panel surya kemudian dipasang pada rangka tersebut. Panel surya berfungsi sebagai sumber energi utama untuk mengoperasikan sistem secara mandiri dan ramah lingkungan. Setelah panel surya terpasang, langkah berikutnya adalah pemasangan jalur perkabelan. Kabel dihubungkan dari panel surya ke Solar Charge Controller. Kemudian dari Solar Charge Controller ke baterai, serta ke pompa dan komponen elektronik lainnya. Langkah-langkah tersebut membentuk sistem pertama, yaitu sistem pompa air yang berfungsi untuk mengolah pengisian dan pengurasan air secara otomatis menggunakan sumber daya dari panel surya. Proses perakitan komponen elektronik pada unit pembaca ketinggian air dan pemantauan jarak jauh. Proses perakitan melibatkan pemasangan sensor TOF 10120 dan modul SD card di dalam tabung indikator. Penempatan ini melindungi sensor dari paparan eksternal dan memastikan pembacaan data yang akurat. Penempatan ini juga dirancang agar sensor dapat bekerja secara optimal dalam mendeteksi jarak atau ketinggian air di dalam tabung indikator. Langkah berikutnya, setelah unit pembaca ketinggian air selesai dirakit adalah merakit unit kendali energi pada sistem pengukur ketinggian air. Setelah unit kendali energi selesai dirakit, langkah selanjutnya adalah memasangnya pada rangka penunjang sistem pengukur ketinggian air. Pemasangan ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan posisi unit stabil dan aman selama pengoperasian. Unit kendali energi ini akan berperan penting dalam mendistribusikan daya ke seluruh komponen sistem pengukur ketinggian air. Langkah terakhir adalah memasang seluruh kabel pada sistem pengukur ketinggian air. Proses ini dilakukan dengan memastikan setiap sambungan kabel terhubung dengan tepat dan rapi untuk mendukung kinerja sistem yang optimal. Seluruh tahapan tersebut membentuk sistem kedua, yaitu sistem pengukur ketinggian air, yang berfungsi untuk memantau dan memberikan data ketinggian air secara akurat. Tahap terakhir adalah tahap pengujian. Pengujian dilakukan di lahan sawah yang terletak di Tabanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai mean absolute percentage error dari akurasi sensor adalah 3,83%, yang mengindikasikan kinerja sensor yang sangat baik dalam sistem pengukur ketinggian air. Kata-kata hari ini Demunti. Lebih baik makan gorengan daripada makan janji manis pejabat kampanye.